Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara semua. Salam damai sejahtera di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Kembali kita berjumpa dalam program Renungan Pagi di hari ini. Dan kita patut bersyukur atas kasih setianya yang tak berkesudahan dan buat rahmatnya yang selalu baru setiap pagi bagi kita semua. Sebelum memulai aktivitas kita pada hari ini, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk sama-sama merenungkan firman Allah. Dan sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari yang baru yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan sampai dengan saat ini. Setelah kami mendengar firman-Mu sebelum kami beraktivitas, mari urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Berikan kami pengertian dan hikmat yang daripada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, judul renungan firman Allah pagi ini adalah Karya Roh Kudus. Ayat pokok kita terambil dari kitab Yohanes, pasal yang ketiga, ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus terlibat dalam hidup manusia sejak dari penciptaannya, seperti dituliskan dalam kitab Ayub pasal yang ke-33 ayat yang keempat. Roh Allah telah membuat aku, dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Tidak hanya sampai pada penciptaan, tetapi kemudian Roh Kudus juga terlibat dalam penyelamatan manusia dan juga berlanjut dalam kehidupan manusia sehari-hari. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita tahu bahwa pada saat seseorang percaya kepada Tuhan Yesus, ia dilahirkan baru oleh Roh Kudus. Dan Roh Kudus berdiam di dalam diri orang tersebut, seperti dikatakan dalam Roma ayat yang ke-8 Roma pasal 8 ayat yang ke-9. Dan sebagai jaminan keselamatan yang telah ia terima menurut 2 Korintus 1 ayat yang ke-22. Dengan demikian, Roh Kudus memeteraikan orang tersebut sebagai milik Yesus Kristus, seperti dijelaskan dalam Efesus 1 ayat yang ke-13. Selain hal-hal yang baru saja saya sampaikan, masih banyak lagi pekerjaan atau karya Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Di antaranya ialah membawa kita kepada pertobatan, membimbing kita kepada kebenaran, dan menolong kita dalam berdoa kepada Allah, serta memberi kuasa untuk menjadikan kita saksi Kristus. Berikut adalah ayat-ayat firman Allah yang dapat kita catat mengenai karya Roh Kudus. Yang pertama dalam Yohanes 16 ayat yang ke-8, "Dan kalau ia datang, dan kalau Roh Kudus datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman." Yang kedua, menurut Yohanes 14 ayat yang ke-26, "Penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dalam nama Yesus, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepada kita, dan akan mengingatkan kita akan semua yang telah Tuhan katakan kepada kita." Jadi Roh Kudus yang mengajar dan mengingatkan kita akan firman Allah yang telah disampaikan kepada kita. Yang berikutnya, dalam Yohanes 16 ayat yang ke-13, "Apabila ia datang, Roh Kudus, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran." Dan Roma 8 ayat yang ke-26 dikatakan, dalam Roma 8 ayat 26 dikatakan, "Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan." Hal ini berkaitan dengan karunia bahasa Roh untuk menolong kita dalam berdoa. Dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 mengatakan, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu,
dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin mengajak kita semua, termasuk saya tentunya, untuk merenungkan beberapa pertanyaan berikut. Yang pertama, mungkinkah Roh Kudus mengingatkan kita akan perkataan Yesus atau firman Tuhan bila kita sendiri tidak pernah membaca firman-Nya dalam Alkitab? Jawabannya tentu tidak. Renungan yang kedua, adakah orang yang selama ini sudah kita injili namun ia belum juga bersedia menerima Tuhan Yesus? Bila ada, mari kita berdoa agar Roh Kudus menginsafkan orang tersebut. Sebab dalam tugas penginjilan, bagian kita adalah memberitakan Injil, sedang untuk membawa orang pada pertobatan dan menerima Yesus adalah bagian dari Roh Kudus untuk berkarya. Renungan yang ketiga, sudah pernahkah kita berdoa syafaat untuk keselamatan orang lain? Dan yang keempat, sudahkah kita memohon kepada Tuhan agar Roh Kudus memberi kita kuasa atau urapannya sehingga kita dapat menjadi saksi bagi Kristus? Bila belum, mintalah pengurapan tersebut supaya dengan demikian kita dapat memberitakan Injil dengan lebih efektif. Dan mari kita sama-sama merenungkan pertanyaan-pertanyaan ini dan menjawabnya dengan jujur di hadapan Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin mengingatkan ayat hafalan kita pada minggu ini yang terambil dari 1 Korintus 14 ayat yang ke-12. Demikian pula dengan kamu. Kamu memang berusaha untuk memperoleh karunia-karunia roh. Tetapi lebih daripada itu, hendaklah kamu berusaha mempergunakannya untuk membangun jemaat. Kita coba hafalkan ya Bapak, Ibu, dan Saudara semua. Saya yakin dan percaya melalui ayat hafalan ini akan memberikan kita pengertian bahwa karunia-karunia roh yang diberikan kepada kita harus kita pergunakan untuk membangun jemaat, khususnya di gereja lokal kita, GPD Tiberias Bogor. Kiranya Roh Kudus memberi kekuatan dan menolong kita semua. Amin. Demikian renungan firman Allah pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini yang berbicara mengenai karya atau pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan setiap orang percaya. Tuhan, biarlah firman yang sudah kami dengar ini boleh tertanam dalam hati kami, dan ajar kami Tuhan untuk melakukan kebenaran firman-Mu, dan kami boleh melihat karya Roh Kudus itu digenapi dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur, sebentar kami akan kembali beraktivitas. Berkati kami ya Tuhan dalam seluruh aktivitas kami, dan jadikan kami berhasil, dan biarlah itu membawa hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan, dan tetap bawa kami dalam kerendahan hati, dan tetap menjadi kepercayaannya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, yang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua.